Welcome to our study group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah proyek pengenalan aplikasi data mining WK versi 385 dengan saya Usatun Hasana, NIM 2004010707260. Dan saya Nadia Permata dengan NIM 24010724041. Untuk Jevanel Anzer, maksudnya sudah tidak bergabung dengan Insia. Oke. Yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Uswatun. Silakan waktunya dan tempat dipersilakan. Ya, saya akan menjelaskan tentang WK. WK adalah perangkat lunak untuk memudahkan aktivitas data mining yang dilengkapi dengan berbagai algoritma machine learning untuk melakukan proses yang berkaitan dengan sistem pengumpulan informasi atau data mining. WK memiliki kepanjangan Wakato Environment for Knowledge Analysis. Jadi WK memiliki fitur-fitur unggulan, yaitu classification. Ini bisa membantu user dalam mengklasifikasikan data. Ada regression, mampu memprediksi berdasarkan pola yang telah dijadikan pada data. Ada clustering, melakukan pengelompokan dan menjelaskan relasi yang terdapat dalam data. Ada association rule, mampu menemukan berbagai relasi antara banyak variabel dalam sebuah basis data dalam jumlah yang besar. Sedangkan untuk data mining sendiri, data mining adalah metode dalam ilmu komputer yang biasa digunakan dalam proses pencarian knowledge. Tahapan di dalamnya berguna untuk mencari pola-pola tertentu dari data yang ada dalam database. Beberapa pengertian data mining menurut para ahli. Yang pertama dari Laros tahun 2006 mengartikan data mining adalah sebuah proses menemukan sesuatu bermakna dengan memilih dan melalui repositori dengan bantuan teknologi sosialisasi pola, statistik, serta matematika. Lalu yang kedua ada menurut Perry, data mining adalah sebuah aktivitas analisa data yang memiliki jumlah besar demi menemukan pola atau pattern dan aturan rule yang berguna. Sedangkan menurut Pramudiono pada tahun 2006 menyampaikan bahwa data mining adalah proses analisa yang dilakukan secara otomatis pada data yang kompleks dan berjumlah besar untuk memperoleh sebuah pola atau kecenderungan yang umumnya tidak disadari. Sebenarnya di dalam WK terdapat banyak metode klasifikasi. Namun pada umumnya orang-orang menggunakan metode Naive-Bayes dan metode Decision Tree. Karena dua metode ini hasilnya lebih akurat dari metode yang lain. Metode Naive-Bayes yaitu suatu klasifikasi peluang secara sederhana yang berdasarkan aplikasi teorema Bayes dengan asumsi antar variabel dengan penjelasan saling bebas atau independen. Juga dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti untuk mengklasifikasi dokumen, deteksi spam, atau filtering spam, dan lainnya. Kelebihan dari metode ini dapat menangani kuantitatif dan data diskrit, hanya perlu data kecil dan pelatihan untuk mengestimasi parameternya, bekerja dengan cepat dan efisiensi ruang juga kokoh dalam atribut yang tidak relevan. Kekurangannya, tidak berlaku apabila probabilitas kondisinya nol dan mengasumsikan variabel bebas. And then, for metode decision tree, metode decision tree adalah sebuah flowchart yang berbentuk seperti pohon yang dimana setiap internalnya node menyatakan pengujian terhadap suatu atribut. Kelebihannya dapat menampilkan data dengan bentuk tree atau pohon dengan mengetahui berapa orang yang termasuk ke dalam setiap atributnya. Kekurangan bisa saja terjadi tumpang tindih sehingga dapat meningkatkan waktu dalam pengambilan keputusan. Baik, terima kasih Kak Uswatun. Sama-sama Nadia. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Nadia Permata, tentang instalasi WK. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu sedikit tentang aplikasi WK. Aplikasi WK ini adalah suatu aplikasi data mining yang open source yang berbasis Java. Application WK ini itu pertama kali
dikembangkan oleh University Waikato yang di New Zealand. Kemudian sebelumnya tuh sebelum bergabung dengan Pentaho. Dan aplikasi WK ini itu memiliki algoritma yang machine learning, kemudian dapat digunakan untuk menggeneralisasikan formulasi sekumpulan data sampling. Seperti yang kita ketahui, aplikasi WK ini bukan hanya sekedar dari algoritma yang canggih dan kuat, tetapi juga dilihat dari faktor dari pengetahuan manusia implementer. Terus, what is the application WK work? Bagaimana kerja aplikasi WK? Aplikasi WK ini kerjanya adalah high quality data collection, task when knowledge of the modeling and use the appropriate algorithm are required to ensure the expectation accuracy of the formulation. Jadi untuk WK ini tujuannya adalah dengan mengumpulkan data yang akuratnya lebih tinggi, sehingga pemodelan dan algoritmanya itu diperlukan dalam hasil yang diharapkan. Seperti itu. Jadi untuk penginstalasi aplikasi WK ini bisa dilihat dari PPT ini bahwa ada suatu link yang kami cantumkan dari makalah ini. Jika diklik akan menampilkan gambarnya seperti ini. Kebetulan karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu di sini, kemudian akan mengaplikasikannya secara langsung lewat aplikasi yang sudah saya download. Seperti itu. Baik, jadi di sini kalau misalnya teman-teman semua belum mendownloadnya, bisa diklik yang untuk link sudah kami cantumkan di sini. Selanjutnya akan menampilkan gambar yang seperti ini. Dan nanti otomatis jika teman-teman semua belum terdownload ataupun belum mendownload WK, akan langsung otomatis mendownload WK seperti itu. Jika sudah terdownload, maka akan menampilkan hasil file yang sudah terdownload akan seperti ini. Yap. Nah, seperti ini bentukannya. Dan jika untuk mengklik aplikasi yang sudah terdownload ini, nantinya akan ada suatu peringatan, mungkin bukan yang peringatan namanya apa ya, pengingat kalau misalnya aplikasi ini cocok enggak di dalam ini dan cukup keras juga, agak sedikit memiliki virus tapi tidak terlalu banyak. Jadi agak ada suatu konsekuensi dari laptop dan kepada kita pengguna, mau nggak aplikasi ini ada di laptop kita seperti itu. Kalau misalnya mau, tinggal klik yes, tapi kalau misalnya kalian tidak mau download, tinggal klik no. Tapi untuk mencobanya, kalian bisa langsung klik yes. Selanjutnya akan terdownload aplikasi tersebut sehingga menampilkan gambaran yang seperti ini. Ya, jika sudah terdownload akan seperti ini gambarannya. Nah, ini adalah suatu pembukanya untuk menginstal ataupun mau menginstal suatu WK di dalam laptop kita. Pertama, selanjutnya itu klik next. Kemudian klik agree di sini. Kemudian klik next lagi. Sebenarnya untuk dalam aplikasi WK ini pendownloadannya cuma klik next, agree next. Dan terakhir adalah install, seperti itu. Jadi nah, jika sudah terakhir jika sudah menginstal, klik install di sini, akan hasilnya seperti ini. Kemudian klik next, dan akhirnya terakhir adalah finish. Untuk penggambaran aplikasinya yang pertama itu ada seperti ini, awalan dari WK, seperti ini. There are four button can be used the launch of the WK application. Dia ada empat tombol untuk menggunakan aplikasi WK. Tetapi kalau misalnya di sini ada 5. Untuk workbench ini itu sama saja seperti Explorer, tapi yang lebih mendalam itu adalah Explorer. Nah, jadi Explorer itu tujuannya untuk mengenal lebih jauh data dari WK, kemudian untuk eksperimenter mencoba suatu data yang sudah jadi dari statistik skema belajar, kemudian knowledge flow itu untuk penggunaan pendukung. Kemudian untuk simple CLE itu untuk menggunakan tampilan command line yang menggunakan langsung eksekusi perintah dari WK untuk sistem informasi yang tidak ada secara langsung, seperti itu. Oke, kita langsung saja ke penggunaan dari aplikasi WK. Saya akan coba buka. Oh, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Untuk datanya ini bisa data apa saja, dan untuk data yang kami akan teliti ini mengklasifikasinya menggunakan data set contact lens. Dalam WK ini bisa juga digunakan hampir semua perusahaan ataupun orang-orang yang meneliti menggunakan WK ini. Banyak yang menggunakannya untuk meneliti suatu iklim,
ataupun suatu data dari perusahaan yang ingin menentukan apa orang tersebut sering izin ataupun jarang hadir, ataupun juga orang yang terbaik ataupun absennya selalu ada gitu, seperti itu. Jadi saya akan mencobanya dengan secara simpel dulu, yaitu dengan data lensa, dengan mengklik website ini. Dan untuk website ini data-data yang akan kami gunakan itu datanya masih mentah dan harus dibuat dulu untuk jadi lebih matang, seperti itu. Untuk pendownloadannya kami sarankan untuk mendownload dataset description, karena di situ ada banyak pilihan, dan klik saja downloadnya itu yang namanya data lens ataupun data folder. Nanti di situ akan menampilkan gambaran seperti ini. Nah, ada dua. Jadi yang pertama itu adalah angka-angka, kemudian kita rubah menjadi suatu gambaran seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya dalam aplikasi tersebut, itu kita harus agak sedikit berpikir dan agak sedikit mengeluarkan banyak waktu dalam merubah data dari angka seperti ini menjadi suatu data yang udah benar-benar komplit gitu. Apa aja isi dari satu itu apa, dari isi dua itu apa, seperti itu. Selanjutnya itu ada pengaplikasian WK-nya. Nah, untuk ini sebelumnya saya kan tidak akan menjelaskan ini terlebih dahulu karena kita mau mencoba dulu bagaimana cara mendownload dataset tersebut. Oke. Tapi sebenarnya jika teman-teman semua mau yang sederhana langsung jadi ataupun lebih mudah meringankan teman-teman semuanya dalam pemahaman aplikasi WK agar tidak terlalu sulit, saya sarankan untuk mendownload datasetnya sudah jadi, ibaratnya sudah ada dan kalian cuma tinggal menggunakan saja. Saya coba share screen untuk aplikasi yang sudah di aplikasi dataset ataupun websitenya untuk mendownloadannya seperti ini. Nah, seperti ini, nanti kalian tinggal klik apa saja terserah kalian ingin kalian klasifikasiannya. Saya coba kontak lens. Nah, di sini tidak perlu semuanya di copy ataupun dilihat. Nah, kalian cukup mengambil data yang ini saja. Jika ingin lebih mudahnya, ini kemudian di copy Ctrl C, and then kita buka di Notepad. Kemudian Notepad-nya bisa Notepad plus ataupun Notepad dari laptop kalian. Sudah disimpan, kemudian saya coba share screen sini. Nah, di sini bentukannya yang sudah di dalam Notepad. Nanti hasil di sini kita disimpan karena saya sudah mendownload ataupun sudah menggunakannya. Jadi kita coba langsung aja ke kontak lens. Dan jangan lupa dalam WK ini kita awali dengan filenya CSV. Kita ganti ininya, filenya kita bentuk jadi CSV. Ya. Oke, karena saya sudah ada, jadi saya mengulangi lagi untuk menjelaskan kepada teman-teman semuanya. Gitu. Kita save, yes. Nah, sudah terdownload. Kita coba buka di WK-nya. Oke, kita coba buka di WK-nya. Nah, gambarnya akan seperti ini. Untuk awalnya kita klik Explorer. Agak sedikit lama dalam pembukaan Explorer karena terlalu banyak aplikasi yang saya buka dalam laptop ini. Kemudian kita open file. Kemudian kita cari dokumennya ada di mana. Kalian bisa menyimpan dokumen yang tadi bentuk CSV tersebut di mana saja, terserah kalian. Kemudian tadi saya simpan di sini. Mohon maaf, agak lama sedikit. Nah, untuk di sini kita bukanya filenya, jangan lupa file untuk of type-nya itu diganti jadi CSV. Nah, bentukannya kan seperti ini. Ini adalah data yang tadi kami simpan. Kemudian kita open. Nah, gambarnya akan seperti ini. Ya, jangan lupa sebelum untuk mengklasifikasinya kita cek dulu apakah ada yang missing atau tidak. Saat dicek untuk yang itu ada 7 ini, terus ada yang presbiopic itu ada 8, kemudian presbiopic ada 8. Jadi harus dicek dulu semuanya apakah ada yang missing atau tidak. Jika sudah tidak ada, kita save lagi. Kita save dalam bentuk yang ARF.
dibentuk jadi save, kita save ya RF. Oke, jika sudah, kita buka lagi yang ini yang sudah disimpan. Hasilnya sama saja, cuman mengganti file itu menjadi ARFF seperti itu. Untuk klasifikasinya di sini. Oke. Masih untuk klasifikasi di sini, dan untuk klasifikasi pertama itu kita menggunakan namanya bias, naive bias biasa. Kemudian jangan lupa untuk nonnya itu yang ini, yang apa namanya, yang nonnya biasa, nomnya itu non biasa. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Oh, berarti kebenaran dalam klasifikasi ini ada 16 orang dari 24, kemudian kebenaran akurat persenannya itu ada 69%. Dan ininya kesalahannya ada 30%. Oke, kita coba menggunakan naive bias itu yang multinomial text. Kemudian kita klik, dan ininya masih sama, tidak bisa dirubah. Kita start lagi, dan hasilnya juga sama, hanya saja untuk multinomial ini lebih rendah dibanding dari naive bias biasanya. Kebenarannya itu adalah 14 dibanding dari naive bias utamanya itu 16, dan presentasinya itu yang 60, itu yang naive bias multinomialnya itu lebih rendah daripada naive bias ini, itu 69 seperti itu. Kita coba lagi untuk klasifikasinya. Untuk pengklasifikasinya ini diharapkan untuk sampai 100% karena datanya lebih akurat. Dari 100% akan terlihat berapa orang yang menggunakan kontak lens, yang tidak menggunakan kontak lens, ataupun menggunakan kontak lens yang hard, seperti itu. Yang ketiga itu kita menggunakan decision tree. Itu kita kliknya J48, kemudian kita start. Kita lihat, oh ternyata menggunakan decision tree itu lebih baik daripada naive bias. Dari kita lihat, dari ini kebenarannya itu 99 orang, 19 atribut yang benar dibanding dari 24, dan presentasinya itu 82 dibanding dari naive bias itu 69 dan 60. Itu berarti lebih baik daripada naive bias. Kemudian kita coba lagi sampai hasil ini 100. Tetapi yang terakhir saya coba untuk menggunakan percentage split itu 80%. Oke. Yang split ini kita gunakan 80%, tergantung teman-teman semuanya bisa menggunakan apa. Karena saya menggunakan ini untuk hasil yang lebih maksimal, seperti itu. Ininya sama saja, masih saja decision tree, cuman digantinya untuk test option itu menggunakan percentage split, seperti itu. Kita langsung start. Hasilnya juga sama 80%. Dan ininya kebenaran ada 4 dan lebih ibaratnya lebih rendah ya, lebih rendah daripada yang tadi. Nah, kita coba lagi yang lain, menggunakan ini lagi, kemudian kita coba yang percentage split-nya itu yang 90%. Kita coba, oh ininya masih 50, malah lebih rendah ya. Kita coba lagi yang lain, kita coba lagi menggunakan, ini. Ya. Untuk sebenarnya jika sudah sampai sini itu udah sempurna. Hanya saja untuk memudahkan sampai 100 itu menggunakannya cara ini, tapi sampai 100, dan untuk presentasinya itu harus lebih dari 50% untuk percentage split-nya itu. Karena mungkin data dari saya sudah sampai sini, berarti dari sini sudah selesai, seperti itu. Jadi keakuratannya bahwa kita coba dalam decision tree ini kan bisa menggambarkan suatu pohon, maka kita akan lihat dicoba ininya. Nah, seperti ini gambarannya untuk pohonnya. Jadi ada 6 orang yang menggunakan lensa soft, dan juga ada 3 orang yang menggunakan lensa hard, yang tidak juga menggunakan lensa, seperti itu. Jadi di sini tuh misalnya air matanya itu mengalami pengurangan yang normal, itu menggunakan lensanya lensa soft. Kemudian ada yang juga tidak menggunakan lensa soft. Kemudian untuk yang rabun dekat ada yang menggunakan lensa keras dan tidak menggunakan lensa keras, seperti itu. Jadi jika disimpulkan bahwa dari pengaplikasian tersebut jika dilihat dari pohonnya itu, bahwa kalau misalnya ada 6 orang dari 12 orang itu tuh ada 12 orang yang tidak menggunakan lensa kontak,
kemudian ada 6 orang yang menggunakan lensanya itu lebih ke ringan, kemudian 3 orang lagi yang rabun jauh itu menggunakan lensa keras, dan rabun dekat yang tidak menggunakan lensa kontak seperti itu. Dan untuk aplikasi WK ini, kesimpulannya itu kalau misalnya menggunakan metode TRI ini lebih baik daripada naive Bayes. Mungkin ini saat saya mencoba dengan aplikasi WK, datanya ini sekitar segini, tapi saat kita coba ternyata berbeda karena saya menggunakan datanya agak pengurangan sedikit, satu atribut dikurangi saya sedikit, maka hasilnya akan berbeda. Jadi tadinya yang naive Bayes itu 70, jadi saya saat dicoba kan 60 seperti itu. Dan kemudian untuk TRI-nya itu biasanya kan harusnya 100% menggunakan percentage split yang 80%, tapi hasilnya tadi hanya sekitar 83%, dan itu sudah cukup karena udah sampai maksimal, karena jika menggunakan yang lain akan lebih rendah lagi seperti itu. Dan untuk WK ini juga bisa menampilkan seperti yang tadi, yang decision tree, yang dimana kita bisa melihat ada orang yang menggunakan lensa kontak, 12 orang itu yang matanya normal, kemudian ada 6 orang yang menggunakan lensa soft, kemudian ada 3 orang yang rabun jauh menggunakan lensa keras, yang ketiga lagi yang rabun dekat tidak menggunakan lensa, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk percobaan WK ini menurut saya baik dan akuratnya juga cepat. Hanya saja ada data-data yang mungkin jika teman-teman tidak bisa melihatnya itu akan terlihat agak memposingkan dan cukup sulit juga untuk memahaminya jika belum memahami lebih dalam lagi tentang WK, seperti itu. Selanjutnya Kak Uswatun, untuk kesimpulan umumnya semuanya, silakan. Again, conclude the advantage of WK ya. Jadi kelebihannya WK ini tugas mengumpulkan data yang berkualitas tinggi dan pengetahuan yang tinggi, serta pemodelan dan penggunaan algoritma yang tepat. Ini perlu untuk menjamin keakuratan formalitas yang diterapkan. Jadi WK ini digunakan berbasis GUI, TUI, dan serta langsung melalui command line. Biasanya WK dapat digunakan untuk processing, regresi, association, true meaning, dan visualisasi. WK memiliki 2 metode, yaitu metode naive Bayes dan metode decision tree. Jadi menurut kami penggunaan WK ini butuh pemahaman algoritma logika yang baik untuk mendapat hasil yang akurat, dan aplikasi WK ini sangat baik dalam memprosesnya. Kalau kekurangannya, ini saat menggunakannya hasil data yang dicobakan berbeda, kemudian saat dicek itu sudah sama. Jadi menurut kelompok kita, kekurangan WK itu tidak menjelaskan di mana kesalahan dari data tersebut. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan nih Kak. Sini aja. Ada pertanyaan nih Kak, bagaimana sih pengaruh dari WK ini dalam pekerjaan? Pengaruh WK dalam pekerjaan? Apakah baik atau tidak? Sebenarnya baik ya, kalau sudah bisa menggunakan WK itu akan sangat membantu, karena WK ini kan sudah memakai tadi TUI dan command line, jadi sangat bagus sih. Oke, mungkin untuk pertanyaan untuk saya, misalnya ada yang bertanya, bagaimana kalau misalnya keakuratan datanya tidak sesuai dengan yang diharapkan? Mungkin kalau misalnya tidak sesuai, itu kita bisa teliti lagi apa yang kesalahannya. Tetapi kalau misalnya saat dicoba masih belum menemukannya, kalian bisa mendownload dataset ulang lagi dengan yang sudah jadi, seperti yang di awal tadi saya sampaikan. Jadi download datanya itu langsung ke bagian sudah jadinya, kemudian nanti dicoba di copy bagiannya saja yang bawah, kemudian dicek ulang ada berapa. Maka dari itu kita akan menemukan kesalahannya tersebut dan akhirnya mendapatkan hasil yang sesuai dengan kita harapkan, seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi Kak Uswatun? Gimana nih untuk teman-teman yang menanyakan? Ya mungkin dari saya tidak ada. Baik, oke. Sekian dari kelompok kami.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.